Oke, ketemu lagi di Speedlit 26 ya. Ini spesial banget. Kenapa? Karena gue mau bilang ini advisor gue yang nganterin gue ke Amerika. Dari Amerika di Jaksel ya ke Amerika beneran. Dan gue masih inget banget satu momen sama Mbak Caroline ya. Dimana gue bikin essay, itu diminta mungkin cuma satu halaman, tapi gue bikin sampai empat. Dan komen dari dia adalah, ini isi apa biografi? Dari situ gue belajar, iya oke. Gue gak perlu cantumin semua, gue harus milah-milah mana yang menarik sesuai prompt dari esainya. Gue sambut dulu ya. Mbak Caroline, apa kabar? Halo Rit, apa kabar? Sehat? Sehat-sehat Mbak. Mbak sehat? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat. Oke. Sebelum ke intro Mbak, masih ingat nggak Mbak essay saya Mm-mm. yang panjang itu? Ingat banget, inget banget. Mulai dari ikut esai klinik di Iya, Amerika, betul, betul, sampai betul, review esai betul. pribadi. Oh iya, Tapi iya, iya, aku harus akuin, Rit. iya, Saat iya, itu iya, Mbak. esai klinik itu kan banyak orang yang ikut ya. Betul, betul. And I think that's one of the reasons why you got the scholarship juga. Karena esai Hmm, kamu itu menarik. Dari awal dibaca menarik. hmm. Walaupun panjang seperti biografi ya. Geografi, Tapi ya oke. tapi intinya adalah menarik untuk dibaca gitu. Jadi emang Oke. emang udah keren dari awal sih. Kata Mbak mungkin udah kelihatan tanda-tandanya. Hilalnya udah kelihatan mungkin ya, mungkin. Gila, gila. Iya. Tapi satu poin dari obrolan ini aja di depan bahwa ternyata Mbak untuk membuat sesuatu gitu ya, essay atau interview atau misalnya Mm, apapun memang sebisa mungkin kita kemas unik ya Mbak ya. Karena kan pada betul. akhirnya kan sebuah seleksi kan memilih yang berbeda gitu ya Mbak ya, yang punya Mm, value dan mungkin gara-gara itulah Mbak masih ingat gitu ya sama essay karena mungkin gue kan pasti ngecek banyak essay ya Mbak ya, nemenin banyak apa namanya bener peneliti banget, lah bisa dibilang gitu. bener Jadi banget. alhamdulillah makasih loh Mbak masih ingat ya. Masih, Oke. aku masih ingat banget isinya. Masih ingat ya. Oke. Viewers gue di sini gue pengen banget gue yang ceritain Mbak Karolin kayak apa kan orangnya baik banget apa nemenin gue bimbing gue dari 2020 pas lagi pandemi bahkan sebelumnya dari Amerika mungkin sekitar 2018-an. Jadi kalau di total udah 4 tahunan nih ceritanya bakal panjang kalau gue yang cerita gitu ya. Jadi gue persilakan orangnya aja langsung buat cerita nih. Siapa nih namanya Karolin ini siapa ya? Siap Mbak? 1 menit nih Yap, buat Mbak ya. oke, Oke. Silakan Mbak. oke. Thank you Erit ya, udah ngundang aku ke acara Speedlit ini. Mungkin tadi aku jelaskan sedikit ya. Aku ketemu Farid ya dari sekitar 2018. Saat itu aku masih jadi advisor di Amerika, Education US Advisor, yang role-nya adalah membantu teman-teman yang mau sekolah S1, S2, atau S3 ke Amerika. Jadi aku kasih bantuan bimbingan, advice, motivasi gitu saat dibutuhkan. Supaya ya teman-teman semua juga bisa merealisasikan apa mimpinya gitu loh kuliah di Amerika. Nah, em, jadi setelah aku dari Amerika, aku sempat keluar menjadi konsultan swasta sampai akhirnya sekarang balik lagi ke Amerika lagi, ketemu Farid lagi di acara ini. Jadi udah kayak life, comes into a full circle Fred, kalau sekarang gitu. Jadi menarik banget nih, thank you banget udah diundang ke acara kamu ya. Sama-sama Mbak Karolin pas banget ya waktunya habis dan gue Mbak baru nggak tadi Mbak bilang gini ya apa ternyata yang dibimbing itu nggak cuma S2 ya Mbak ya mungkin ada yang Iya, mau S1 mm-mm, ya Mbak ya mm-mm. yang terus sama S3 ya bener Mbak pernah ada Betul, pengen gitu betul. juga. Bener, pernah. Emang S3 paling jarang sih. Oke oke. Terseleksikan S1 paling banyak, S2 lebih Oh mengerucut, S3 S1 lebih mengerucut oh lagi. iya iya, semakin Semakin susah sedikit. belajar Mbak makin susah. Yang mau sekolah S3 tuh lebih sedikit Iya lagi. iya aduh tau gini gue lulus SMA langsung aja ke Pacific Place ya gue mau S1 gue ke US. Telat taunya. Bener-bener tapi keren sih Mbak gitu. Dan satu lagi tadi kata Mbak, bukan cuman ngurusin kayak teknis IC atau apanya gitu ya, tapi Mbak sampai bilang Mm-mm. ini sih yang dibimbing ini perlu termotivasi buat sekolah gitu ya. Dan Mm-mm. gue penasaran Mm-mm. sih masalah motivasi. Nanti kita ngobrol ya Mbak ya Mm-mm. di bagian follow up gue ya Siap. tentang motivasi. Oke. Oke, Oke. nah sekarang biasa Mbak setelah intro ini speaker gue Mm-mm. persilakan cerita gitu ya, storytelling. Mm-mm. Memang judulnya leadership tapi terserah Mbak Mm-mm. dari sisi manapun ya. Yang jelas Mm-mm. nanti begitu Mbak lihat timer 2 menit dan gue bilang Mm-mm. speed lead ala Mbak Caroline, artinya kita mulai. Siap Mbak? Oke. Siap, siap. Oke, siap. Speed lead ala Caroline. Oke. Em, kita ngomongin leadership ya di sini. Dari
kacamata aku sendiri, menurut aku leadership itu sama seperti relationship. Satu, butuh komunikasi yang sangat baik. Kedua, butuh support gitu. Entah itu support uh, ke orang lain atau kita yang disupport oleh orang lain. Jadi dua arah. Sama dengan komunikasi pun dua arah. Karena kan harus, kalau kita mau ngelit berarti kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ya. Mungkin di sini, mungkin beda sama kamu, Rit. Aku tuh late bloomer. Aku nggak pernah take any parts in any leadership pas aku masih sekolah gitu ya, bahkan sampai kuliah. Jadi semuanya itu agak comes in a bit late, but comes in naturally gitu. Jadi menurut aku juga leadership itu something yang tidak bisa di force, dibiarkan saja, nanti akan datang dengan sendirinya, dengan realization sendiri, dengan cara apa kita bisa ngelit atau mau ngelit sekitar kita, peers kita gitu. Um, Kalau dari style aku sendiri, ini mungkin semoga bisa membantu teman-teman semua juga ya. Aku selalu bilang ke junior-junior aku, ke students aku mau teman-teman tuh belajar dengan berpraktek, dengan melakukan, tidak hanya sebatas teori, hands on. Jadi style aku adalah I will throw you in the water, in the deep water sometimes, tapi don't be afraid because I'm not gonna let you swim. If, I'm not gonna throw you in the water if I don't know you can swim. Itu satu. And I'm not gonna throw you in the deep water. Kalau aku juga nggak tahu, aku bisa pull you out when you're overwhelmed, even before you drown. Gitu. So I'll always support you. I'll communicate this with you and I'll gitu loh. Jadi menurut aku ini fondasi yang cukup kuat untuk satu leadership gitu. Karena dengan adanya komunikasi yang jelas dan adanya support yang kuat juga, aku rasa relationship itu bisa terbangun dan trust itu bisa terbangun dengan baik gitu. Standing applause. Pas banget. Thank you, Mbak Caroline. Ini Sama-sama. kita nggak pernah ya ngomongin begini, Mbak ya, selama bertahun-tahun ya. Iya. Ini baru loh Iya. kita. Jadi kayak kayak ngomongin sesuatu teori, ngomongin sesuatu yang kayak kayaknya serius gitu, kedengeran sama orang ya leadership Mm-mm. atau apa. Tapi Mm-mm. ini menarik gitu, Mbak. Yang lu bilang leadership itu kayak relationship gitu kan. Mm-mm. Dan sebelum gua masuk ke 2 menit gua kemarin Mm-mm. ikut ada event, Mbak, kayak ada challenge juga gitu ya, kompetisi lah bisa dibilang gitu ya. Dan gue sama non profit gue vote ikut gitu ya. Mm-mm. Di satu webinar awal tuh dibilang leadership itu harus romantis katanya gitu. Jadi Mm-mm. jadi kayak memang hubungannya memang kayak cuman tugas dan target kira-kira kayak Mm-mm. gitu. Jadi memang perlu banget Mbak tadi poinnya dua gitu ya. Komunikasinya sama supportnya Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Dan gue suka begitu Mbak bilang nggak mungkin lah gue juntrungin lo ke air gitu ya. Tanpa gue siap narik lagi atau gue siap dengan apa yang gue punya buat nyelamatin lo. Karena bener Mm-mm. kata Mbak, akan lebih paham, akan lebih ngerti kalau kita belajar sambil lakuin gitu ya, learning by doing kira-kira. Gitu ya Mbak, Mm-mm. kira-kira. Mm-mm. Benar, Aduh, benar. cakep Karena itu banget. bisa tahu kan strength kita di mana, weakness kita di Iya, mana gitu. betul. Tanpa itu kita nggak Kalau kebayang. benar-benar, kalau cuman berdiri gitu ya di tepian gitu ya, misalnya danau gitu, terus ini dalam apa enggak, gue bisa berenang apa enggak, ya gimana taunya gitu ya. Mm. Tapi kalau nyemplung tahu Iya kan, benar, jadi benar. Iya. persis. Itu kayak gue Mm. biasa lihat film animasi ada saljunya, enak nih. Nyampe sini kedinginan, oh gue udah paham, saya gue udah paham Ternyata nih. salah nih. Salah nih. Oke, thank you Mbak. Gue masuk ke 2 menit gue ya. Gue pengen ada Oke. pertanyaan nih buat Mbak. Sip, sip. Mbak, simple aja nih Mbak. Kalau Mm-mm. relationship itu kan awalnya dengan nembak gitu ya, approach gitu ya, PDKT, Mm-mm. kira-kira kayak gitulah Mm-mm. bahasa-bahasa simpelnya anak-anak gitu kan. Terus pertanyaan gue gini Mbak, kalau menurut Mbak siapa yang duluan harus approach nih? Leader atau follower? Mm-mm. Nah, silakan Mbak. Pertanyaannya menarik banget nih. Gitu. Ini kayak tadi kita ngebahas esai yang unik ya, Rit ya, Iya, dan how you iya, stand out. betul. Kalau yang approach, kalau yang approach kita adalah followers, dan kita nggak ngapa-ngapain, how would they know we have the skill to be a leader? Gitu ya kan, karena leader itu kan ya harus mensupport, menggerakkan, memotivasi gitu, menginspire. So you have to know apa ya, you have to know the crowd first and you have to know yourself and how you can connect yourself and them. Intinya tuh itu. Nah, jadi menurutku mungkin yang approach duluan adalah saat memang kita mau ngelit, kita harus approach duluan. We get to know them, we get to know ourselves, dan lalu di situ kita lihat leader seperti apa yang dibutuhkan sih, gitu loh. Nah, jadi menurutku sih kalau memang mau jadi leader,
harus leadernya dulu yang approach. Leadernya dulu ya. Jangan followersnya dulu yang approach. Mungkin aku salah, tapi kalau dari Gak apa-apa. pandangan aku sih seperti Betul. itu, gitu. Tapi bener Mbak, itu relate kok sama apa namanya, kan yang ada istilah ya, kalau leading itu kan ada yang posisinya di depan ya, yang ala Ki Mm, Hajar Dewantara itu Mbak. mm, Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang. Ya memang pada mm, ada saatnya leader ini harus dari depan kasih contohnya gitu mm, ya. Kalau kita pengen ngasih sesuatu ya masih lihat sesuatu ya kasih lihat dulu mm, example kayak apa mm. gitu ya. Contohnya kayak Benar, apa gitu ya. benar, Mungkin dari contoh yang betul. Mbak tadi begitu minta misalnya kita bimbing berenang gitu ya di danau, kita Mm, contohin dulu gitu. Ini loh caranya benar, berenang gitu benar. ya. Iya, Jadi dia benar. punya Kita udah cobain dulu, rasa jadi kebangun tahu. gitu ya Mbak. Betul, Iya. betul. Oke, Mbak ini gue stop dulu, tapi gue Mm, yang tadi gue bilang, gue punya satu pertanyaan lagi gitu. Jadi Mbak, mm, makasih jawabannya tadi. Yang jelas keywordnya atau key pointnya adalah lead by example, gitu ya. Dengan mm, begitu trustnya kebangun dan komunikasi dan yang lainnya bisa lancar. Karena udah lihat duluan, mm, oh leader gue juga udah kasih contoh nih, kira-kira kayak mm, gitu ya Mbak ya. Nah, gue coba pengen tanya di bagian ini. Anggap udah PDKT-nya jalan nih, gitu ya. Sama mm. di relationship juga itu kan akhirnya jadi jalan, terus lakuin ini itu bareng, belajar bareng, dan Iya, mungkin langgeng, istilahnya gitu ya kalau di iya. relationship ya Mbak ya. Mm, mm, Mau relationship, mau leadership, itu kan yang ngejaga sama-sama itu adalah motivasi. mm. Nah, ya kan? Benar. Dan ini relate sama banyak hal. Motivasi yang Mbak ceritain sebelum kita tag ini ya, apa Mm, namanya ngejaga motivasi student-student internasional gitu ya, international student yang mau S1 kira-kira gitu ya Mbak ya, buat belajar, buat tetap semangat, mm, buat tumbuh kira-kira kayak gitu. Terus motivasi tadi dicerita Mbak gitu ya, mm, motivasi muncul pada saat ada komunikasi duluan gitu ya, ada support. mm, Nah, pertanyaan gue Mbak, ini pada saat uh, realnya itu kan motivasi nggak selalu enak gitu Mbak, ya, nggak selalu bagus gitu. mm. Ada turun Benar. ya, makanya anak-anak sekarang istilahnya demot gitu ya Mbak ya, bahkan sampai mager gitu. Iya, Lakuin ya, bener nggak Mbak? Karena ada motivasi, ada demot gitu ya, ada iya. demotivasi kan. Nah, kalau buat Mbak pribadi dalam apa namanya leadership gitu ya, atau dalam suatu yang menjaga hubungan gitu, gimana Mm, sih Mbak ngejaga motivasi itu bisa tetap bagus gitu ya? Even lagi demo tuh kita bisa angkat mm, lagi gitu. Dari pengalaman Mbak mm, mungkin nggak advice orang atau dari sisi manapun. Silakan. mm. Kalau menurut aku ya, untuk menjaga motivasi harus ada terus tuh, you need to have a purpose. So you need to find a purpose, ya kan? Kalau kita udah tahu purpose-nya apa, end goal-nya mau apa, aku rasa saat kita belum sampai ke goal itu, kayaknya kita akan penasaran terus deh. Kok belum Hmm. nyampe sini? Ya? Kok gue belum selesai? Gitu. Jadi kayak mungkin masih bisa dicoba nih sekali lagi. Mungkin dua kali lagi kalau belum Iya, iya, berhasil. iya, Kayak iya, itu iya. mirip seperti cerita Sylvia. Oh iya, Mendaftar iya. scholarship berkali-kali gitu loh. Jadi Betul. once you find a purpose, mau nggak mau motivasi itu dengan purpose dan komitmen ya. Aku rasa motivasi itu kan pasti ada terus karena kan penasaran kalau belum nyampe situ Hmm. gitu. Oke. Poinnya itu adalah purpose, goal, vision, kira-kira Mbak ya, bahasa Mm, kerennya. mm, Tapi kalau bahasa mungkin simpelnya adalah tetap bikin kepo gitu ya. Iya, Curiosity-nya tuh dijaga gitu Mbak ya. Jadi kayak iya, sesuatu yang dikasih tuh yang beda gitu ya Mbak ya, yang menarik, yang benar. bikin penasaran buat belajar lagi. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Mm, mm, Makanya memang benar, itu benar. kita susah-susah gampang untuk jadi sebuah advisor atau misalnya sebuah pembimbing, sebuah leader untuk selalu menyajikan yang setelah ini apa nih kira-kira ya. Terus apa yang bisa dilakuin gitu ya Mbak ya kira-kira ya. Benar, benar, Basicnya benar, motivasi. Oke. benar. Siap. Thank you, Mbak. Jadi so Mm, far kita udah kenal Mbak Karolin siapa, terus tadi cerita tentang leadership itu kayak relationship gitu ya dengan dua poin mm, komunikasi sama support. Terus tadi Mbak terakhir juga ngasih tahu bahwa motivasi itu apa namanya nothing kecuali kita punya goalnya, punya purpose-nya, mm, punya visinya. Kira-kira kayak gitu ya, Mbak. Nah, mm, kita masuk ke bagian konklusi nih, Mbak. Gitu ya. Nggak kerasa mm. kita udah nyampe ending aja nih gitu kan. Karena asik sih kan. Makanya tadi kita bilang saling belajarnya satu sama lain dari ceritanya tadi kan. Mbak, Benar, di, benar. di terakhir ini gue mau bilang gini. Gue belum pernah nanya ini ke Mbak. Gitu ya. Oke, Uh, udah kaget apa tegang nih nih, maksudnya. tegang nih. Iya, iya. Tapi ini Mbak, jadi ini yang biasanya gue Mm, kasih ke speaker gue di akhir ini ada mm. gift-nya gitu ya. Ada box-nya Oke. nih ya. Jadi Mbak, Mbak itu kan bisa jadi apapun menurut gue. Maksud gue gini, Mm, Mbak apa namanya cara ngomongnya enak, bisa masuk apa namanya human
apa human relationship-nya misalnya ke suatu perusahaan gitu ya, bisa jadi humasnya. Menurut aku juga Mbak bisa jadi kayak guru ya, official guru Mbak gitu ya. Misalnya daftar ke sekolah ngajar dan yang lainnya gitu ya. Mbak juga bisa bangun startup dan yang lainnya gitu. Tapi satu hal Mbak, kenapa Mbak pilih jadi sosok advisor gitu? Dan menurut gua mau pindah mau ke A dan B dan C gitu ya, Mbak tetap memegang peran advisor itu. Silakan Mbak. Halo, Rit. Oh iya siap Sorry, siap, aman Mbak. kamu bisa Aman aman. denger nggak? Bisa 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 masih Oke, bisa masuk. oke. Sorry, Oke. aku tadi kayaknya ada Oh, oke, ada nge-lag ya. nge-lag. Bisa diulang nggak? Sorry banget. Oke. Oh iya siap. Jadi tadi gue barusan tanya, Mbak itu sebenarnya bisa lakuin apapun kalau menurut gue pribadi gitu ya. Tadi Mbak bisa jadi official guru, ya kan? Mbak bisa langsung bikin startup dari kapan tahu gitu ya. Terus Mbak juga bisa apa namanya jadi kayak komunikator sebuah perusahaan atau misalnya government misalnya atau memang startup sekali lagi gitu ya. Tapi gue ngelihat dari mau mau dari mana pindah kemana balik lagi gitu ya. Mbak tuh tetap pegang namanya role advisor gitu ya. Gue belum pernah nanya ini. Kenapa Mbak senang sama role ini? Sejak kapan gitu loh? Ini kayak personal statement nih Mbak ya, kayak motivational letter ya. Oke. Gue nggak pernah Kenapa yang nanya ditanya? ini. Ya, misalnya gini Mbak, Mbak bisa cerita mungkin waktu SD Rit, gue mungkin atau di rumah jadi apa namanya suka bimbing saudara-saudara misalnya gitu ya. Atau dari SD gue mungkin apa ngayomin ke junior-junior gue atau apa apa terserah Mbak gitu. Silakan Mbak. Kenapa nih seneng sama role ini? Yang lucunya ya, um, kalau kebenaran aku selama ini advisor tapi di pendidikan kan. Betul, Jadi betul. dari dulu itu dari zaman aku SMA deh. Aku tuh nggak tahu kenapa selalu ada tertarik di dunia pendidikan. Tapi aku tahu Oh, kayaknya aku nggak, wah bukan aku tahu sih aku yakin nggak bisa jadi guru gitu loh. Kayaknya itu oke, bukan untuk oke. aku gitu loh. Tapi aku kayak kepengen aja, kayak aku seneng aja gitu kalau ngelihat kayak teman-teman aku sukses atau kayak Ah, supaya bisa lebih maju lah gitu. Itu dari dulu aku senang iya. aja. Nah terus Hmm, jadi aku pikir setelah kerja terus nggak sengaja juga mungkin udah berjodoh ya dapat kerjaan sebagai advisor betul, dan aku enjoy. betul. Lucunya juga nggak tahu kenapa setiap kali ketemu orang siapapun itu entah itu teman kerja, saudara, keluarga dan lain-lainnya, setiap kali ketemu pasti duduk terus ngomong cerita apa aja. Terus abis itu mereka bilang, kenapa kalau gue ketemu lu bawaannya kok entah itu mau curhat entah apa pokoknya keluar semua ya. Terus aku bilang, oh ya udah gak apa-apa. Kalau ada yang bisa dibantu sih ya udah, tapi kan belum tentu gue bisa bantu semuanya nih. Tapi Oke, ya udah oke. gitu loh. Nah jadi dari situ aku ngerasa aja kayak mungkin eh, apa ya, mungkin kalau bisa ada role aku untuk membantu orang lain, maybe this is it gitu loh. Ah, It's probably nothing really big, tapi mungkin dengan kayak ada momennya mungkin ada orang cuma butuh butuh apa ya, butuh cerita tidak gitu loh cerita. untuk nge-unload mungkin ada beban atau apa untuk mereka Betul, apa ya menerima sesuatu yang lebih positif yang baru gitu loh. betul, Ya aku pikir betul. oke, it's fine gitu loh. Nah mungkin itu juga menjadi aku merasa cocok di entah itu sebagai advisor atau sebelumnya sebagai Advisor. counselor gitu karena aku Oke. ngerasa aku bisa mengerti orang lebih banyak gitu loh. Oke. Dan itu bisa membantu mereka mungkin nggak sesuatu yang besar tapi itu mungkin jadi bibit untuk mereka ya maju ke step selanjutnya Step selanjutnya gitu sih. gitu ya. Iya. Keren, keren banget. Dan ini gue mau bilang ya, justru Mm-mm. Mbak, yang namanya leader gitu ya, itu kalau nggak pernah jadi good listener, itu nggak bisa. Nanti dia jadinya bosi, dia jadinya Betul. cuman harap dewe gitu ya, jadi terserah dia, kira-kira kayak gitu ya. Terus dan yang lainnya. Tapi kalau dengan jadi good listener gitu ya, dan menurut gue itu kayak super power Mbak gitu loh. Kalau Mbak mungkin superhero gitu ya, soalnya susah loh Mbak jadi good listener nggak? Biasanya kan kita pengen cerita aja kan gitu ya. Dan mendominasi gitu. Tapi Mbak bilang, tiba-tiba ngobrol. Ini kayak sama gue aja gitu ya, dari 2015 nggak ada yang berubah gitu. Jadi gue bisa cerita apapun, Mbak nggak dengerin ya kan. Gue ada project apa Mbak ikut gitu kan. Jadi wah, berapa kali gue dibantu sama Mbak Caroline gitu kan. Dan aduh Sama-sama bener-bener bantu lah. keren banget sih. Mbak, tapi yang jelas menurut gua orang yang kayak Mbak harus ada di Indonesia ya. Karena tahu sendiri kan apa kadang dari sekeliling kita tuh ya tadi banyaknya
pengen cerita, pengen nunjukin, pengen flexing mungkin ekstrimnya gitu ya, tapi Hmm. jarang banget ngedengerin gitu. Apa sih yang diperluin sama orang, bahkan tadi kata Mbak, biar bisa lanjut ke step selanjutnya. Ini deep sih menurut gue gitu ya. Jadi tetap semangat Mbak, ya dengan role apapun itu ya, tapi menurut gue super power Mbak jangan dihilangin. Jarang-jarang Mbak soalnya ya. Gue Siap. perlu banget ada ya di Indonesia. Oke. Mbak, Oke. sekali lagi makasih apa namanya waktunya Great. ya Mbak, Mm-mm. sharingnya. Ini keren banget dan gue udah kebayang bikin title sama deskripsinya apa nanti gitu ya. Nanti gue Oke. kabarin kalau udah jadi. Kira-kira ya. Oke. Oke. Sip. Oke, thank you ya, Rit ya. Iya, sama-sama Mbak. Oke, kalau gitu viewers juga sekian dulu episode 25 ini ya. Nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you guys.